Belanda menyisakan beberapa bangunan, infrastruktur, dan berbagai tempat lainnya yang ditinggalkan, yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya adalah bendungan yang terkenal yang berada di perbatasan antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri. Sisa-sisa bangunan kuno peninggalan Belanda ini yang dikenal warga dengan nama Rola 70. Rola 70 ini dibangun sebelum tahun 1925. Terbukti dengan salah satu foto kuno yang tertera angka tahun pada tahun 1925. Berarti jauh sebelum tahun itu bangunan ini sudah ada. Baik teman-teman, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe, agar channel ini kedepannya agar lebih baik. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, kesejahteraan keluarga, kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Baik teman-teman, mari kita simak video selengkapnya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi bersama saya Juragan Official di kesempatan siang hari ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita berada di salah satu situs bangunan kuno peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Tepatnya kita berada di Rola 70 yang berada di antara dua kabupaten ya teman-teman, antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Kediri. Tepatnya berada di perairan atau di Sungai Kunto yang ada di Kabupaten Kediri ya teman-teman. Jadi bangunan ini merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah di mana di masa lalu di era pemerintahan Hindia Belanda membangun tempat ini sebagai sarana irigasi dan juga untuk sarana mengurangi debit air yang ada di aliran Kali Kunto. Jadi karena masa itu debit air yang masuk ke Kali Kunto ini terlalu berlimpah atau berlebihan, bisa dibilang namanya overload. Itu pemerintah Hindia Belanda menginspirasi membangun bendungan ini untuk mengurangi bencana banjir yang ada di Kabupaten Jombang. Bendungan ini bernama Rola 70 ya teman-teman, dengan panjang kurang lebih 300 meter. Bisa dibilang ini adalah bendungan kuno terpanjang di dunia ya teman-teman, karena terdiri dari 70 pintu air yang ada. Jadi bangunan ini berfungsi sebagai tandon air atau menyimpan air. Bisa dibilang itu apa ya namanya itu teman-teman, itu sebagai penampung. Nah, kalau waduk lah ya, sebagai waduk. Jadi kalau Kali Kunto airnya berlimpah, dialirkan ke waduk ini untuk menampung air, biar air yang menuju ke Kabupaten Jombang untuk ke bawahnya itu berkurang dan tidak membanjiri pemukiman warga. Dan di samping itu, jadi air waduk yang ada di tempat ini pada masa itu dimanfaatkan warga setempat untuk perairan persawahan ya teman-teman. Jadi mempunyai fungsi yang lumayan. Jadi bisa dibilang dua fungsi.
untuk mengurangi debit air dan juga untuk sarana pertanian. Jadi kalau Kali Kunto ini merupakan salah satu sungai yang berada di antara dua kabupaten ya teman-teman, antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang. Dan air yang masuk ke Kali Kunto ini di antara dua gunung atau dua wilayah, yaitu dari pegunungan Malang, dari daerah Ngantang, Besowo, terus Gunung Kelut. Nah itu airnya menjadi satu ke aliran sungai ini teman-teman. Jadi apabila musim penghujan, jadi air yang masuk ke tempat ini melimpah ya. Jadi untuk mengurangi dampak banjir, maka pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu berinisiatif membangun waduk ini ya, atau bendungan Rolak 70 yang mempunyai 70 pintu air dengan panjang kurang lebih 300 meter. Jadi pemikiran pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu memang sudah canggih sekali ya teman-teman. Jadi pemerintah Hindia Belanda di samping mengambil harta benda milik negara kita, itu juga meninggalkan atau membangun infrastruktur untuk pembangunan di daerah-daerah seperti Indonesia waktu itu teman-teman ya. Salah satunya seperti ini, dan sebagian pembangunan sisa-sisa pemerintahan Hindia Belanda itu masih bisa difungsikan ya. Kebanyakan itu berupa jembatan, itu masih banyak lagi sisa-sisa daripada pemerintahan Hindia Belanda yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Nah, Rolak 70 ini sekarang hanya penampaknya seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal pondasi-pondasinya saja, untuk ornamen-ornamen lainnya sudah nggak ada karena termakan usia atau kurang terawat. Itu juga nggak paham, atau mungkin satu bencana di masa lalu yang lebih besar juga nggak tahu. Yang jelas sekarang kelihatannya seperti ini. Ini juga kalau kita lihat dari samping, dari ujung ke ujung itu tergambar kemegahannya ya teman-teman. Jadi betapa megahnya di masa lalu bendungan ini dengan panjang dan besarnya bendungan, dan tandon air atau waduknya yang begitu besar yang sekarang dimanfaatkan warga untuk diambil material pasirnya ya untuk bahan bangunan. Dan juga ada yang sebagian hasil di lahan yang disedot atau diambil airnya, diambil pasirnya dibuat peternakan ikan ya teman-teman. Ini bahannya dari batu kali ya teman-teman untuk pondasinya atau bahan bakunya. Ini kuat sekali ya, nggak kayak bangunan zaman sekarang. Kalau tergerus air, kalau cuma pasangan seperti ini sudah rontok ini. Kalau di masa itu, di masa pemerintahan Belanda itu bisa kuat sekali ya. Itu gimana caranya juga belum apa itu ya namanya ya teman-teman. Yang jelas lebih kuat karena di masa itu belum begitu banyak menggunakan semen ya teman-teman. Jadi cuma mengandalkan dari tetes tebu ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga buat teman-teman yang mensupport channel ini, terima kasih banyak.
Dan juga yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan dengan cara seperti biasa ya, di like, di komen, di share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Dan saya ajarkan undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.